سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله, alhamdulillah, puja puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah jadikan kita dalam golongan hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmatnya. Kemudian kita mohon kepada Allah agar Allah berikan keberkahan kita di bulan Rajab kita yang lalu, bulan Sya'ban. Kemudian kita mohon kepada Allah panjangkan usia kita sampai bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersungguh-sungguh niat untuk menjadikan ibadah kita pada tahun ini dalam bulan Ramadan lebih baik daripada Ramadan kita pada tahun-tahun yang sebelumnya. Kita mohon kepada Allah kesehatan, kita mohon kepada Allah keberkahan dalam harta kita, kita mohon kepada Allah harta yang banyak untuk bulan Ramadan sehingga kita bisa banyak berbuat dengan harta tersebut dan mendapatkan pahala yang luar biasa dan keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Segala amal ibadah kita ikhlas karena Allah dan kita mendapatinya di hari kiamat kelak. Pahala amal kita karena kita mengerjakannya lillah, dan kita mohon kepada Allah agar Allah mudahkan kita dalam menghabiskan siang malam kita dengan qiraatul Quran di bulan Ramadan. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diutusnya beliau syariat Islam sempurna, dan kita mohon kemudahan dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mohon agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masuk pada hadis yang ke-158. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tiap-tiap umatku mereka akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Maka sahabat bertanya, Nabi ditanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Dan siapa yang enggan wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, dan siapa yang mendurhakaiku, bermaksiat kepadaku, faqad aba, maka dia telah enggan. Dan kemudian diperkuat dari hadis yang diriwayatkan oleh Abi Muslim, wa qila, dan dikatakan Abi Iyas Salamah ibn Amr ibn Al-Aqwa, bahwasanya seorang laki-laki, anna rajulan akala inda Rasulillah bishimalihi, bahwasanya ada seorang laki-laki yang makan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Maka Nabi mengatakan, "Kul biyamini," makanlah dengan tangan kananmu. Qala la astati'. Orang ini mengatakan, "Aku tidak bisa." Qala lastata'ta, kau tidak akan pernah bisa. Ma mana'ahu illa al-kibar fama rafa'aha ila fi. Tidaklah menahan orang ini untuk makan dengan tangan kanan kecuali dikarenakan al-kibar, kesombongan. Fama rafa'aha ila fi, dan orang ini terus tidak bisa mengangkat tangan kanannya untuk memasukkan makanan ke dalam mulutnya dengan tangan kanan. Ini karena al-kibar. Al-kibar itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Menolak kebenaran ini adalah, ada orang katakanlah si A, kita tidak menyebutkan kita katakan si A ini punya satu pendirian. Kemudian dengan akhirnya diadakan pembahasan tentang apa yang menjadi pendirian dia yang mungkin tidak benar. Kemudian pembahasan ayat, pembahasan hadis, dan semuanya menunjukkan bahwasanya pendapat orang ini bertentangan dengan Al-Quran, dengan Sunnah, dengan pendapat ulama-ulama yang lain. Begitu selesai, dia tetap mengatakan, "Saya akan pegang pendapat saya." Ini termasuk al-kibar. Dia tidak mau menerima kebenaran. Kalau saja Imam Ahmad ibn Hanbal, beliau ditanya satu permasalahan, terkadang jawaban beliau tidak satu kali jawaban dan itu selesai. Dijawab satu jawaban. Setelah selesai pendapat beliau, kemudian mendapati ada dalil yang lebih kuat dari pendapat yang pertama, dia mengatakan, "La, bukan itu pendapatnya ini." Setelah selesai dapat dalil yang lebih kuat, bukan yang kedua. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, apabila pendapatku menyelisihi ada Al-Quran dan As-Sunnah yang bertentangan dengan pendapatku, apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan, buang jauh-jauh, lempar pendapatku ke tembok dengan keras dan ambil ad-dalil, maka itulah mazhab. Ini Imam Syafi'i. Dan menjadi ujian bagi sebagian dari penuntut ilmu ketika punya pendapat, dan apalagi yang ada di depan. Ini terkadang ditanya satu permasalahan
oleh si A, si B, dan dia tidak tahu, kemudian dia menjawab seenaknya. Padahal dengan menjawab wallahu a'lam dalam masalah yang dia tidak tahu, maka itu menunjukkan bahwasanya dia ini mengerti. Nanti pertemuan yang akan datang kita akan bahas. Tidak boleh malu. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika orang punya pendapat, kemudian setelah itu pendapatnya bertentangan dan dia tetap bersikukuh A, B, C dan seterusnya, kemudian setelah itu dia pulang, ada nasihat, ada ini, dia kembali lagi, dia mengatakan ternyata pendapat saya salah. Syaitan tidak mau dengan itu. Syaitan ini mengisi pikiran orang ini tadi, mengatakan kalau kamu berubah pendapatmu, manusia akan melecehkan. Bahkan dihina oleh manusia. Kau punya pendapat berubah-ubah. Bukan berubah-ubah. Karena apa? Karena ilmu yang dia dapat mungkin belum penuh. Datang lagi orang yang menyempurnakan ilmunya, maka dia mengatakan apa? Oh iya, ternyata pendapat saya salah. Yang benar yang ini. Syaitan membisikkan, oh jangan begitu, nanti kamu dianggap luar biasa. Syaitan ini apalagi terhadap orang-orang yang sudah terkenal, itu ujiannya apa? Syuhra, sum'ah. Ini ketenaran, ini penyakit. Itu adalah jaring syaitan iblis. Ketika orang ini sudah masuk ke jaring itu, syaitan mengatakan, oh sudah masuk jaringnya, aku tidak akan mengganggu lagi. Selesai sudah. Tugasnya selesai. Apa yang dicari lagi? Sudah dia berbangga dengan ilmunya. Maka al-kibar, sombong, itu ada pendampingnya, ada ijab. Kalau al-kibar, kesombongan secara derajat martabat, kalau ijab itu berbangga dengan amaliyah ibadahnya. Sudah banyak. Saya sudah zikir sehari sudah 100 kali. Saya sudah membaca Al-Quran dalam satu hari itu sudah 2 juz, 3 juz selesai. Orang lain aja belum bisa. Ini seperti ini termasuk ijab rajul bi nafsihi wal wanuhu fi aqlihi. Orang berbangga diri dengan dirinya sendiri, dengan amalnya sendiri, ini menunjukkan akan lemahnya akalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka tatkala seseorang mengatakan pendapat saya begini, pada pertemuan yang akan datang, maaf, pendapat saya yang kemarin salah. Seharusnya ini didatangkan dalil-dalil bukti-bukti. Kalau tadi syaitan mengatakan, oh fulan ini, kalau kamu nanti sampai berubah pendapatmu, nanti orang akan lari dari kamu, orang akan menghina kamu. Ini bisikan syaitan. Tapi sebetulnya terbalik, orang akan melihat apa? Melihat si A ini tidak berjalan, tidak melakukan amalan kecuali ketika dia mendapati kebenaran. Alal haq dia jalan. Kalau tidak, dia akan tinggal. Orang akan menilai, oh ini lurus orang ini. Ketika si dalil yang kuat ini, dia akan ikut. Tidak seperti apa? Ma wajadna alaihi aba'ana, ma alfaina alaihi aba'ana. Terus begini ilmu disampaikan. Begini kebenaran datang. Tapi al-kibr itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Dan terkadang orang salah. Terkadang orang itu lupa. Seharusnya setiap orang itu memikirkan atau melihat orang lain itu dalam derajat, oh melihat orang ini orang mulia, ini orang alim, ini orang baik, ini orang jujur dan seterusnya. Ketika kita punya penilaian kepada orang seperti itu, akan mendapatkan timbal balik. Orang itu akan menilai kita seperti itu. Kita kalau sudah melihat kepada orang dengan cara meremehkan, wajah kita tidak enak. Orang melihat kita juga begitu. Ya. Ketika kita bertemu dengan orang dengan husnuzan, dengan baik, dengan ini,
kita melihat orang dengan meremehkan, maka orang melihat kita juga begitu. Sama. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang kebenaran dan tentang menundukkan hawa nafsu kepada apa yang didatangkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu akan menyelamatkan kita kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan, masali wa masalukum kamasali rajulin awqada naran faja'ala al-janadib wal farashu yaqa'na fiha wa huwa yadubbuhunna anha wa ana akhidhun bi hujazikum 'anil nar wa antum tafallatuna min yadi. Al-janadib ini al-jarad, al-farash wal ma'ruf alladhi yaqa fi an-nar. Al-hujaz jam'u hujza wa hiya ma'tidul izar was-sarawil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perumpamaan aku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan perumpamaan kalian itu seperti perumpamaan seorang laki-laki yang menyalakan api. Maka ketika api menyala, maka akan datang belalang, akan datang hewan-hewan kecil-kecil untuk mencari cahaya dan hangat. Dan tidak menutup kemungkinan ketika hewan ini datang dia akan terbakar, terkena api. Maka orang yang menyalakan melihat serangga, orang ini akan mengusir, jangan sampai kena api. Kata Nabi, demikianlah aku terhadap kalian. Aku ini selalu menjaga kalian, jangan sampai kalian ini melakukan perbuatan yang membuat kalian masuk neraka. Aku menghalang-halangi kalian, tapi kalian tidak mau. Kalian apa? Menolak. Kalian mau lepas dari genggaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dari Jabir bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amar bilaqil asabid wa sahbah. Nabi memerintahkan kita setelah makan itu membersihkan apa? Ya. Kemudian juga diperintahkan membersihkan tempat makan. Kalau kita lihat orang dulu selesai makan itu piringnya dibersihkan. Ya. Bersih. Bahkan kalau ada lagi yang ngambil air, dicuci tangannya di piring, kemudian dibersihkan piringnya, diminum. Itu orang dulu. Orang sekarang bisa jawab disisa, karena kalau sampai habis semuanya malu. Iya. Mengambil makanannya diambil dari tengah dulu yang habis. Kemudian makannya juga jatuh, berserakan, makanannya jatuh, dibiarkan, tidak mau diambil. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innakum la tadrun, sesungguhnya kalian tidak tahu fi ayyi hal barakah, di makanan yang mana yang barakah. Jangan sampai membuang makanan. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang lain, idza waqa'at luqmatu ahadikum, apabila potongan, suapan, makanan salah seorang di antara kalian jatuh, falyakhudha, hendaknya dia mengambil, falyumit makanan biha min adza, hendaknya dia membuang kotorannya. Setelah itu waliyakulha, dia makan. Ini kenapa Nabi ajarkan? Nabi mengatakan wala yad'a lisyaitan, jangan meninggalkan makanan untuk senjatanya syaitan. Bukan marah alasan apa? Oh biar bagi-bagi untuk apa?
makhluk yang lain. Nabi mengatakan wala yada'a li syaitan wala yamsah yadahu bil mindil hatta yalqa asabi'ahu, dan jangan dia mengusap tangannya dengan tisu, dengan kain sebelum betul dia bersihkan tangannya dengan air. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al-barakah, karena dia tidak tahu di makanan yang mana yang ada keberkahannya. Jadi supaya nasi yang pertama dengan yang terakhir berkumpul kembali. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat Jabir lagi, inna syaitana yahduru ahadakum 'inda kulli syai'in min sya'ni. Sesungguhnya syaitan itu terus mendatangi salah seorang di antara kalian dalam setiap keadaannya, hatta yahdurahu 'inda ta'ami, sampai syaitan juga datang pada waktu orang itu tadi makan. Fa idza saqatat min ahadikum al-luqma falyumit ma kana biha min adha falyakulha wa la yad'ha syaitan. Maka apabila jatuh suapan makanan dari salah seorang di antara kalian, maka hendaklah dia buang kotorannya, yang kotor dibuang, dan hendaklah dia makan dan tidak meninggalkannya untuk syaitan. Itu Nabi memerangi apa? Syaitan. Mengajarkan kepada kita, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Mengikuti langkahnya syaitan tidak boleh. Dan Nabi mengajarkan jangan memberikan syaitan itu ketenangan dalam diri kita, dalam rumah kita. Di antaranya apa? Di antaranya masuk rumah salah. Jangan dibiarkan rumah kita ini tidak dibaca di dalamnya Quran. Dan jangan sampai rumah kita tidak kebagian dalam sholat sunnah kita juga. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu kuburan. Jadi sinari rumah kita ini dengan sholat sunnah untuk laki-laki. Di rumah itu bagian sholat sunnahnya. Jangan semuanya dihabiskan di masjid. Jangan semua dihabiskan di masjid sholat sunnahnya untuk laki. Kapan kebagian di rumah? Kemudian dengan dan diterangi dengan membaca Al-Quran. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hal ini banyak hadis menyebutkan di antaranya di atas hidangan meja ini, di atas atap itu ada bangsa jin yang menunggu kalau yang punya rumah makan tidak membaca Bismillah, turun ikut makan. Ya, jadi kalau tidak baca Bismillah makan banyak akhirnya. Dibilang izin. Iya, akhirnya. Kita tidak melihat mereka makan, kita tidak melihat makanannya ini berkurang, tapi keberkahan ada. Maka Nabi memerintahkan untuk makan, untuk membaca doa. Sampai ketika tengah-tengah makan baru ingat ada lagi Bismillah dengan nama Allah dari awal sampai akhir. Tapi jangan terus-terusan begini, berarti dah kita baca doa. Tetap baca doa. Kenapa? Supaya tidak ditemani oleh syaitan. Sampai dalam hubungan suami istri pun, kalau sampai tidak membaca, maka syaitannya ikut nimbrung. Wallah juga kita ini lihat yang gaib, ada di samping ikut nimbrung. Makan bareng, hubungan suami istri, dia ini asing ikut masuk di situ. Maka dia ikutkan doa. Kalau sampai dia baca doa ikut. Itu doanya yang Allahumma jannibni minasyaitan. Allahumma jannibni minasyaitan wa jannibni syaitana mimma razaqtana. Ya Allah, jauhkan
kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang engkau rizkikan kepada kami. Sehingga ketika membaca doa, kemudian dari hubungan itu lahir anak, tidak banyak diganggu oleh syaitan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kamar mandi tempat rumahnya syaitan. Jangan melakukan hubungan atau makan di dalam kamar mandi, karena di dalam tidak bisa berdoa. Dan tempat kotor. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan hal-hal yang kecil, sampai dalam hal hubungan rumah tangga Nabi mengajarkan, sampai masalah makan Nabi mengajarkan. Ustaz, kalau seperti sisa makanan memang harus dibuang, harus dikeluarkan. Jadi sampah itu memang benar harus, jadi malam harus dikeluarkan dari rumah, dikeluarkan dari rumah. Walaupun sedikit, sampahnya dikeluarkan dari rumah. Dan jangan naruh pakaian digantung di kamar mandi. Nah, apalagi pakaian-pakaian anak kecil ditaruh kamar mandi. Terkadang anak kecil itu bisa melihat, makanya kadang-kadang cerewet. Ada lagi apa? Gangguannya itu almas. Mas itu bahasanya menyentuh. Maka terkadang kita mengenal, ada mungkin dukun bayi, orang mengenal, wah pijitannya biasa, sungguh aneh. Hati-hati, ayo datang ke sana. Kalau rewel dibawa ke sana, dikasih ini, sudah ada apa-apa. Nanti kalau rewel lagi kembali ke sini. 1 bulan lagi balik. 1 bulan lagi apa? Kembali. Orang ini ada hubungan dengan, ada kerjasama. Begitu 1 bulan tidak kembali, ya jinnya waktunya dapat apa? Jatah dari orang ini tadi. Karena tidak memberi, jinnya enggak putus. Ada mana datang lagi ke sana. Ada disentuh, selesai datang selama 1 bulan, balik lagi 1 bulan. Betul ya? Iya betul tidak? Tapi tidak tahu, kalau ngaku insya Allah tidak ada. Tapi yang saya tahu pernah ditawari seperti itu. Waktu ada anak kecil sempat kecolongan dan seterusnya, subhanallah dibacakan Al-Quran, anak rewel. Kenapa? Karena ada yang waktu disape. Kenapa harus datang ke sana? Disape, kasih jadah. Insya Allah tidak mau lagi ya. Kasih mungkin sekarang minyak tawon atau apa yang buat anak ini tidak mau lagi. Nanti mau coba-coba lagi, kemudian dikasih lagi. Oh ternyata rasanya tidak enak. Itu kan bisa. Tidak harus menggunakan cara sentuhan seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dari Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dari Abdullah An-Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusabbunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Nabi mengatakan, hendaklah, ini perintah, luruskan soft kalian. Atau kalau kalian tidak meluruskan soft, apa? Atau Allah akan merubah wajah kalian. Ini ada hadis yang demikian. Ada lagi riwayat Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yusawi sufufana hatta ka'annama yusawi biha al-qidah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa meluruskan saf-saf kami sampai seakan-akan beliau ini menyamakan anak panah, itu ada bulunya, diluruskan sampai lurus. Seakan-akan beliau meluruskan kami seperti itu. Hatta idza ra'a anna qad aqalna anhu thumma kharaja yawman faqama hatta kada an yukabbir fara'a rajulan badiyan sadruhu faqala ibadallah la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Sampai pernah beliau sallallahu alaihi wasallam melihat kami pada satu hari ketika kami mau sholat dan Nabi hampir takbir karena beliau menjadi imam. Kemudian tiba-tiba beliau melihat ada seseorang yang dadanya lebih maju dari sholat. Maka Nabi mengatakan, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian luruskan saf-saf kalian atau Allah akan merubah di antara wajah-wajah kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merubah wajah ini ada hissi dan ada maknawi. Hissi itu artinya Allah merubah wajah, dan Allah sanggup merubah wajah manusia menjadi wajah kerah. Ini bisa. Atau merubah, yang dimaksud di sini adalah his maknawi, yang dimaksud adalah Allah akan merubah hati-hati kalian. Artinya ketika sholat dan kondisi shaf itu tidak lurus, tidak rapi, tidak rapat, maka biasanya di situ yang muncul apa? Kekhusyuan berkurang. Karena apa? Satu, melanggar perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di sini perintahnya ada 3 takkid, penekanan, lam, yaitu lam amr zidr lam, kemudian nun taukid, kemudian setelah itu fi'il amr. Ini ada 3 penekanan, yaitu artinya ini perintah ini tidak main-main. Dan dikatakan sebagian ulama menyebutkan al-murad bil mukhalafah al-ma'nawiyah, yang dimaksud mukhalafah yaitu perubahan di sini adalah perubahannya secara maknawi, yaitu mukhalafatul qulub. Di anna al-quluba lahu ittijah, karena hati itu punya tujuan, punya arah. Fa idza tafaqatil qulub ala wajha wahidah hasala fi hadza al-khair al-katsir. Ketika hati-hati ini sudah menyatu ke satu arah, maka akan menghasilkan kebaikan yang banyak. Wa idza talafat tafarraqatil ummah. Apabila berpisah, berbeda, maka umat ini akan tercerai-berai. Subhanallah, ini hanya masalah shaf. Disebutkan bahwa tafsir as-sah ini adalah penafsiran yang paling benar. Karena bukan warada di bab al-alfaz, karena ada sebagian lafadznya disebutkan la yukhalifanna Allahu baina qulubikum, atau Allah akan membuat perbedaan, perselisihan, perubahan di antara hati-hati kalian, baik dalam memahami sesuatu itu akan berbeda karena hatinya tidak sama. Ada kepentingan, ada tujuan lain-lain, maka sehingga tidak bisa menjadikan kita ini satu kesatuan. Wa ala kulli hal fa fi hadha dalil ala wujubi tasfiyatis sudur. Apapun keadaannya, yang terpenting adalah ini dalil
annahu yajibu 'alal mu'minina an tusawwa sufufuhum, dan bahwasanya wajib bagi orang-orang mukmin agar saf-safnya itu diluruskan. Wa annahum illam yaf'alu dzalik, dan bahwasanya mereka kalau mereka tidak melakukan hal itu faqad aradu anfusahum li'uqubatillah, maka mereka telah membawa diri mereka kepada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal qaul, dan ucapan ini yang saya maksud kata Al-Imam An-Nawawi, wujub taswiyatis shaf huwa as-sahih, yaitu wajib untuk meluruskan shaf. Ini yang sahih. Maka wajib bagi imam untuk memperhatikan shaf. Jadi bukan hanya tawajjulu sufufakum, tapi tidak melihat ke arah makmum, tidak tahu di belakangnya ada anak kecil pun dia tidak tahu. Maka kewajiban imam, saya ingat Allah yarham Ustaz Hisham Barama, yang beliau akan khutbah Jumat di masjid Pare, dia telepon, takbir tolong siapa imam. Misalnya takbir menghubungi saya datang Jumat di masjid itu. Kemudian setelah selesai, saya menghadap ke makmum. Ternyata di sampingnya Ustaz itu ada anak kecil. Saya minta geser dengan orang tuanya supaya di belakang imam itu yang bisa mengganti ketika imam ada kesalahan atau kata. Sudah selesai, baru selesai salam, saya temui beliau, Ustaz, kenapa dan suruh pindah anak tadi? Kata Ustaz, itu bukan wewenang anak, itu kewajiban ente imam. Nah, artinya apa? Tanggung jawab imam. Lalu bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika melihat shaf sudah lurus, baru beliau mulai takbir. Dan terkadang beliau ketika sudah dikumandangkan iqamah, beliau keliling sampai shaf akhir sudah lurus semua, baru beliau masuk ke tempat imam dan beliau salat. Waktu itu belum besar jumlahnya. Ketika di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau memerintahkan ada satu orang laki-laki yang mengatur shaf ketika sudah dikumandangkan iqamah. Selesai iqamah, ada seorang ditugaskan oleh Umar bin Khattab untuk mengatur semua shaf. Begitu sudah selesai, beliau maju mengatakan shafnya sudah lurus, baru dimulai salat. Sampai di zaman Utsman bin Affan, terus Khulafaur Rasyidin. Di zaman kita, di Surabaya waktu berapa puluh tahun yang lalu ada di satu masjid Al-Hidayah, terus masjid Kemayoran, itu kalau sudah iqamah ada orang yang bawa rotan. Waktu itu kita dipukul, tidak ada hal. Iya, tidak ada. Saudara itu dipukul aja dulu, suruh maju sampai saudara itu sudah selesai. Yang belakang mengatakan siap, baru imam. Sekarang pukul yang menang. Iya. Jadi kita malam Budi, Al-Hidayah. Itu biasanya ini rapi. Kita hampir kehilangan seperti itu ya. Kita suruh Pak maju, cuma dilihat kita ini Imam. Nah imamnya beranggapan dosa imam kalau sambil saudnya kosong tanggung jawab. Disuruh maju cuma lihat dan mau maju. Ini kondisi sekarang, kondisi kita sekarang. Dan berat masyarakat muslimin, kondisi aman ma'ruf kita ini karena kalau
masalah dengan adanya HP, model pakaian. Kita terkadang safar dan dapat jamaah terlambat, kemudian ada orang baru datang jamaah mau sholat sendiri, kita sayang, kita mau ikut. Cuman kondisinya celananya itu agak melorot, kaosnya agak tinggi. Nah, ketika sholat kita di belakangnya gimana? Kadang-kadang kaosnya gambar tengkorak. Ya. Kaosnya gambar tengkorak, apapun, walaupun tidak gambar tengkorak, kosongan, tapi posisinya jalanannya kelihatan. Jadi auratnya terbuka. Ada syaratnya apa? Menutup aurat. Itu kalau kita ingatkan, tapi kita harus mengingatkan. Kita sampaikan. Apalagi di masjid-masjid sekarang sudah banyak sarung. Nah, maka takmir, hebat itu semuanya. Takmir sudah menyiapkan sarung, takmir sudah menyiapkan kaos apa? Kaos rompi supaya tidak mengganggu tulisan. Dan rompinya panjang, ada sarung. Awal semangat diingatkan ganti, lama-lama sudah. Karena terlalu banyak yang seperti itu. Memang untuk mengajak kebaikan ini prosesnya lama, tapi kalau perangai yang buruk itu nularnya cepat. Tapi untuk memperbaiki sulit. Tapi semakin sulit tingkat perbaikannya, pahalanya semakin banyak. Kemudian masyaallah muslim rahimahumullah, dia berkenaan dengan shaum. Kemudian kalau sholat berdua imam dan makmum itu shafnya maju atau sama, imamnya lebih ke depan sedikit atau sama. Dan dikatakan dalam kitab yang kita kaji ini sama rakaat, tidak imam maju sedikit, tidak. Walaupun ada yang punya pendapat lebih maju sedikit, tapi yang banyak pendapatnya adalah sama, karena menjadi satu kesatuan imam dan makmum. Kemudian masyaallah muslim rahimakumullah, dari Abu Musa radhiyallahu anhu qala, dia berkata, ihtaraqa baitun bil Madinati ala ahlihi min al-lail. Ada satu rumah di Madinah yang terbakar di satu malam. Falamma hudditha Rasulullah bi sya'nihi, tatkala disampaikan berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan mereka, qala, Nabi mengatakan, inna hadhihi an-nar aduwwun lakum, sesungguhnya api ini musuh buat kalian. Fa idza nimtum fa'atfiquha ankum, maka apabila kalian ini akan tidur, matikan semua api. Sekarang tidak ada api, lampu, cas-casan HP, magicom, televisi. Berarti apa? Ini semuanya api, bisa terbakar. Hanya saja bentuknya tidak nampak, hanya saluran aliran listrik saja. Tapi itu perintahnya apa? Termasuk kompor, harus posisi mati. Cabut, khawatir ada kebocoran. Kenapa? Kata Nabi, inna hadhihi an-nar aduwwun lakum fa idza nimtum fa'tiquha. Sesungguhnya api ini adalah musuh bagi kalian, maka apabila kalian akan tidur, maka matikanlah api. Dan di sini juga dikias
kiaskan sekarang ini adalah arus listrik, lampu, cop-copan, semuanya itu dicabut. Dan termasuk kias itu adalah menjadi dalil hukum dan seterusnya supaya kita selamat. Nah, kemudian karena sekarang ini berkenaan listrik, dinasihatkan kembali yang bagi al-insan ayyakuna harisan minha wa mutafaqqidan laha wa an yakuna alladhi yuraqibuha syakhsan arifan muhandisan hatta la turakkab ala wajhi al-khata fayahsul bidzalika al-ihtiraq imma ihtiraqan kulliyan lil baiti kulli aw li juz'in minhu. Di sini rumah sekarang sudah tidak pakai api, pakai listrik. Maka untuk kehati-hatian untuk narik arus listrik diusahakan bukan kita seenak kita menyambung, narik dari sini ke sana, beli dan seterusnya. Bayar orang yang bisa mengerti. Bayar orang mengerti untuk keselamatan. Berapa? Paling 1 titik 40.000. 1 titik 40.000, 1 titik 40.000 dikalikan. Paling habis berapa? Lebih mahal rumahnya ketimbang ongkosnya. Lebih mahal nyawanya ketimbang ongkos. Ada anak kecil, ada ini, sampai colokan kalau ditaruh di bawah, banyak anak kecil, ya cari yang sulit untuk diraih oleh anak-anak karena mereka tidak mengerti. Kalaupun terpaksa tutup, cari yang ada tutupnya, harus putar macam-macam. Pokoknya ini untuk apa? Keselamatan. Maka wajib menjaga nyawa, jangan dibiarkan teledor dan nanti setelah itu menyalahkan PLN dan pakai menyalahkan gara-gara sambungan, banyak sambungan kabel. Akhirnya kalau banyak sambungan itu juga betul. Baik. boros juga dari ini di kabel, tapi listriknya juga mahal. Akhirnya masyarakat muslimin, al-muhim anna al-insan yajib alaihi al-ihtiraz min kulli ma yukhsha dararuhu. Maka yang terpenting bagi setiap orang adalah berhati-hati dari setiap apa yang bisa mendatangkan bahaya untuknya. Wa idza kana hadza narud dunya, dan apabila ini adalah hanya sebatas api di dunia, kita suruh hati-hati. Maka demikian juga yajib an yahtaris mimma yakunu sababan li adabin nar fil akhirah. Maka wajib baginya untuk lebih menjaga apa-apa yang menjadi sebab untuk mendatangkan azab neraka di akhirat atau azab api neraka di akhirat min asbabil ma'asi, dikarenakan penyebabnya apa? Maksiat. Kemudian wasailuha, dan perantara, fasilitas-fasilitas yang membuat orang itu bermaksiat. Apa saja fasilitasnya? Banyak. Ya handphone, ya televisi, ya headset yang mendatangkan suara melalaikan dari zikir kepada Allah. Walihada qala ahlul ilmi rahimahumullah, maka itu ahlul ilmi berkata, innal wasail laha ahkamul maqasid wa innal dzara'i yajib an tusad idza kanat dzari'ah ila muharram khasyatan min al-wuqu' fil halak. Pokoknya di sini ahlul ilmi mengatakan apa? Segala sarana yang menyebabkan hukum ini tadi memiliki tujuan, maka menghalangi
sesuatu yang bisa mencegah orang dari yang haram dikarenakan takut untuk terjerumus kepada kerusakan, maka ini perkara yang wajib. Wajib untuk melakukan setiap perantara atau wasilah yang bisa menjadikan orang ini terjerumus dalam kehancuran, maka ini wajib untuk dijaga. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah katakan tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Itulah kehidupan akhirat yang kami jadikan untuk orang-orang yang di dunia tidak ingin kesombongan, ketinggian derajat, pengaruh yang besar, dan juga tidak menginginkan fasad, kerusakan. Kerusakan ini bukan hanya sebatas merusak fasilitas umum, bukan hanya itu saja, tapi fasad di sini juga bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, termasuk fasad. Jadi fasad bukan hanya merusak sarana, bukan, tapi tidak melakukan apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan, itu juga termasuk kerusakan. Dan balasan surga itu Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. اللهم لا تدع لنا في مسجدنا هذا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حقيما إلا رزقته ولا عزابا إلا زوجته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا سؤالا إلا أعطيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المجلس فاجمعنا في جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك حبك، اللهم إنا نسألك حبك وحب من تحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا.
ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين